Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Kita melanjutkan latihan menerjemah kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita lihat sekarang di bagian awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala. Awwalu ma nazala minal Qur'an al-ayatu al-ula min suratil Alaq. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an al-ayatu al-ula, yaitu beberapa ayat yang pertama min suratil Alaq, dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kama marra sabiqan fi haditsil Bukhari, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa amma akhiru ma nazala minal Qur'ani, adapun ayat yang terakhir kali turun, fahuwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Hada huwa as-sahihu ar-rajihu. Inilah pendapat yang sahih dan rajih, pendapat yang kuat. Alladhi ikhtarahu al-ulama, yaitu pendapat yang dipilih oleh para ulama. Wa ala ra'sihim as-Suyuti, di antara para ulama yang memilih pendapat ini adalah al-Imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa huwa manqulun an habri hadhihi al-ummati, pendapat ini dinukil dari tinta inilah umat. Jadi julukan bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faqad akhraja an-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mentakhrij satu riwayat an Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas berkata, akhiru syai'in nazala minal Qur'ani, ayat yang terakhir turun dari Al-Quran ini adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Wa qad 'asha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-ayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini turun, Nabi masih hidup 9 layalin, 9 hari. Artinya setelah ayat surat Al-Baqarah ayat 281 ini turun, maka 9 hari berikutnya Rasulullah SAW mata, wafat. Ya, tepatnya pada Lailatul Isnain, pada malam Senin, fi tsalits min Rabiul Awwal, pada tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Wa amma qaulu ba'dihim, adapun pendapat sebagian para ulama yang menyatakan bahwa inna akhiru ma nazala minal Qur'ani, bahwa yang terakhir kali turun dari Al-Qur'an adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Wa ra'yun ghair sahihin. Pendapat ini dinilai tidak sahih. Alasannya kenapa? Li'anna hadhil ayata al-karimata, karena sesungguhnya ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 itu, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', pada saat Rasulullah haji wada'.
wa huwa waqifun bi Arafata, dan turunnya ayat ini yakni surat Al-Maidah 3 itu pada saat Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Wa qad 'asha sallallahu alaihi wasallam ba'daha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini turun, beliau masih hidup wahidan wa thamanina yauman, masih gesang hidup 81 hari setelah surat Al-Maidah ayat 3 ini turun. Wa qabla wafatihi bitis alayalin, sedangkan sebelum wafat beliau itu ya, tepatnya 9 hari sebelum beliau wafat, turunlah nazalat ayat Al-Baqarah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 281 yang tadi disebutkan itu, wattaqu yauman, dan seterusnya. Fatakunu hiya akhiru ma nazala. Dengan demikian jadi jelaslah bahwa ayat yang terakhir turun dari Al-Quran itu ya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281. La ayatil Maidah, bukan ayat ayat 3 dari surat Al-Maidah. Wa hadha huwa ar-ra'yu as-sahih. Maka kata Syekh Muhammad Ali As-Sawuni, inilah pendapat yang benar. Wa binuzuli hadhil ayatil karimati, dengan turunnya ayat ini, inqata'al wahyu, yakni dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 281, inqata'al wahyu, wahyu sudah selesai, wahyu sudah finish. Fakana dzalika akhiru ittisalis sama'i bil ard, dengan turunnya wahyu ini pula, akhir dari wahyu ini pula, akhiru ittisali sama'i bil ard, akhir dari hubungan antara langit dengan bumi. Wantaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita lihat di situ ada lafaz intaqala ar-rasulu ila ar-rafiqil a'la. Sekian banyak frase ini kalau dalam secara bahasa itu tergolong sinonim atau mutaradifat. Artinya dia bersinonim, lafaz ini intaqala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la itu bersinonim dengan kata tuwfiya, atau bersinonim dengan kata mata, yang berarti wafat. Wa ba'da nuzuli khitamil Qur'ani ba'da an adda al-amana wa ballagha ar-risala wa hada an-nasa ila dinillah. Artinya Rasulullah SAW sedo wafat ba'da nuzuli khitamil Qur'ani, setelah akhir turunnya Al-Qur'an ini. Wa ba'da an adda al-amana, Rasulullah meninggalkan kita setelah beliau menyelesaikan amanahnya dengan baik. Wa ballagha risalah, setelah beliau menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia. Wa hada an-nasa ila dinillah, dan Rasulullah SAW telah menunjukkan manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.